Awal perjalanan tuh udah ngedengar suara gamelan. Jadi pada saat itu posisi cuma berdua. Itu malam, sekitar jam berapa? Jam 11 malam lah. Lu ngedengar suara tembakan itu. Tebel banget kabut itu. Bener-bener nutupin si danau itu. Danaunya aja. Danaunya aja, bener-bener nggak kelihatan. Tapi itu beneran nyata. Maksudnya Bang Gofal merasakan sendiri, saya sampai Halo Sobat Morege di rumah, kita ketemu lagi di segmen cerita horor. Nah, kalau teman-teman di rumah, semua Sobat Morege belum pernah lihat atau baru pertama kali ada di channel ini, boleh dilihat lagi di channel Morege. Jangan lupa di subscribe dan juga like semua video yang udah kita upload. Kali ini kita kedatangan narasumber yang udah beberapa kali naik ke gunung juga. Nah, ada cerita horor juga nih kali ini di pendakian ini. Mungkin bisa dibilang lebih horor dari sebelumnya karena emang narasumber ini langsung merasakan sendiri kejanggalan-kejanggalan yang ada di gunung tersebut. Gunungnya gunung apa? Nanti kita kasih tahu. Sebelumnya saya langsung perkenalkan narasumbernya, silakan. Ya, saya Gofal. Kali ini mau cerita di Gunung Argopuro. Jadi kali ini Sobat Morege kita akan bahas cerita horor di Gunung Argopuro bersama Bang Dedi atau biasa dipanggilnya Bang Gofal. Biar lebih akrab, saya panggilnya Bang Gofal aja apa gimana? Gofal aja. Oke. Boleh diceritain Bang Gofal dari awal perjalanan? Awal perjalanan tuh udah ngedengar suara gamelan. Kesananya suara-suara aneh lainnya banyak sih. Oh gitu, boleh diceritain nggak lebih detailnya? Suara gamelan itu di mana mulai ada kejanggalan-kejanggalan ketika Bang Gofal naik gunung Argopuro? Jadi hari pertama itu di Mata Air 1 kita camp itu jam 6, udah mau masuk maghrib. Sesudah azan maghrib kalau salah tuh, sejak azan maghrib itu jelas banget ngedengar suara gamelan. Dari 4 orang tuh hanya 1 orang yang ngedengar. Hanya 1 orang. Ditanya yang lain nggak ngedengar sama sekali. Itu udah jauh dari perkampungan. Udah masuk jauh. Hutan berarti. Udah di punggungan gunung, bukit. Okay. Nah, udah di punggungan bukit itu. Itu nggak ada lagi yang ngedengar sama sekali, nggak ada. Udah ditanyain ngedengar nggak? Nggak. Ada pendaki lain pada saat itu yang naik bareng tim Bang Gofal? Nggak ada. Jadi emang cuma tim Bang Gofal? Emang satu tim aja itu. Oke, satu tim berapa orang? 4 orang. Ada 4 orang. Jadi dari 4 orang ini 1 orang doang yang mendengar? Iya, nggak ada lagi yang ngedengar. Setelah mendengar kejanggalan pertama, apa ada lagi kejanggalan berikutnya? Ada itu di Cikasur. Kita nyampe di Cikasur. Entar lah, ini Cikasur bukan. Keren. Subhanallah banget. Itu landasan kapal. Itu sejarah sadis ya. Di situ sejarahnya ada pembantaian pekerja setempat situ yang dipekerjakan oleh Belanda. Selesai bikin landasan, mereka dibantai dan langsung dikubur di tempat. Sejarahnya gitu.
Sejarahnya seperti itu. Iya. Nah, yang Bang Gofal rasakan pada saat datang ke sana di tempat yang terjadinya peristiwa itu, apakah ada kejanggalan yang nyata yang kerasa sama Bang Gofal sendiri? Itu malam sekitar jam berapa? Jam 11 malam lah. Lu ngedengar suara tembakan itu. Suara tembakan yang mungkin itu suara pembantaian. Mungkin. Karena emang jelas banget ngedengar. Semuanya nggak dengar? Yang lain nggak ngedengar. Cuma Bang Gofal aja yang dengar? Yang dengar cuma satu orang. Oke. Itu malam setelah di pos 1 itu? Setelah di Mata Air 1, malam kedua. Oh, hari keduanya? Malam keduanya. Okay. Malam kedua di Cikasur. Itu jelas banget Bang suara tembakan? Jelas banget. Itu benar-benar jelas. Dan rame riuh gitu. Rame riuhnya itu nggak jelas ya. Yang jelas riuh aja. Rame gitu. Rame terus kayak senjata itu di brandel gitu. Berarti suaranya cukup panjang gitu ya? Bukan cuma kayak suara tembakan satu kali? Enggak satu kali dua kali, tapi langsung ngebrandel gitu. Nah, pada saat mendengar itu, bagaimana sikap dari teman Bang Gofal? Apakah langsung cerita atau bagaimana? Enggak sih, karena kalau langsung cerita kan panik. Okay. Jadi takut, mereka ketakutan gitu. Jadi pendem dulu, setelah turun baru cerita. Setelah dari Cikasur, arah menuju ke Rawa Embik ya, itu Rawa Embik nggak rekomen buat ngedirin tenda. Karena di situ tempat singgahnya para satwa ya, kayak macan, babi. Mereka ngambil minum di sungai Rawa Embik itu. Dari Rawa Embik kita ke pertigaan Savana Lonceng. Itu udah di bawah menuju puncak Argopuro, Rengganis. Nah, di Sabana Lonceng itu sama ngedengar suara riuh juga. Itu benar-benar riuh, lebih riuh dibanding Cikasur. Itu kayak pasar, bener-bener kayak pasar. Itu sekitar kebangun jam 2 malam lah. Jam 2 itu udah malam ketiga. Oh, udah malam ketiga. Malam ketiga itu. Berarti di malam ketiga itu yang ngecamp cuma tim Bang Gofal doang? Ada ketemu tim lain di situ yang lagi bikin dokumenter entah apa itu. Mereka di situ udah hari ke-7. Udah lebih lama mereka di situ. Tapi tendanya jauh. Nggak berdekatan. Dan ngerasain anehnya lagi di puncak, di bawah puncak Rengganis itu. Sebelum puncak? Sebelum puncak. Di bawahnya itu ada kayak bebatuan kapur gitu. Itu hawanya beda banget dibanding jalur lain ya. Sebelum masuk jalur itu hawanya beda banget. Hawanya beda. Di situ ada kayak arca gitu sih, bekas-bekas bangunan. Bekas bangunan kayak gitu. Ada kubangan juga. Kubangan air? Kubangan mungkin bekas air ya. Menurut warga setempat situ pernah nanya kalau hujan kadang airnya banyak kayak danau. Tapi kebetulan kita ke situ tuh lagi kering, benar-benar kering. Jadi nggak ada airnya? Nggak ada airnya sama sekali. Sama sekali nggak ada air.
Situ juga kayak ada yang manggil-manggil aja gitu. Manggil gimana? Entah nyuruh ngedekat, entah manggil gimana ya. Cuma suaranya agak aneh. Agak aneh. Suara cewek itu. Suara perempuan. Iya. Masih inget gak? Kurang jelas sih suaranya. Yang jelas dia manggil aja. Manggil nama. Manggil nama. Manggil nama. Dia manggil nama. Kedengeran jelas manggil nama, terus nggak jelas. Suara setelah manggilnya itu nggak jelas. Semuanya yang Enggak, mengalami- karena yang dua lagi, kan kita berempat. Ya. Nah, yang dua lagi tuh udah duluan ke puncak. Kita di belakang nih, 2 orang lagi. Nah, yang satu lagi tuh nggak kedenger. Nggak kedenger apa-apa. Sama sekali nggak kedenger. Cuma dia bilang merinding, hawanya beda. Dia bilang, sempat bilang, kok hawanya beda? Agak merinding. Pas dipanggil, berarti pas ngerasa dipanggil itu adanya di track posisi. Ya, masih di trek. Kita lagi nikmatin si bekas kubangan air itu. Serem Di juga bebatuan kapur. Pas dipanggil gitu, gimana tuh saya merinding ini? Emang benar ngerasa dipanggil nama jelas sejelas itu? Jelas Atau- karena si partner ini yang 2 emang udah puncak. Itu nggak mungkin kedengeran manggil. Karena kita masih di jalur kan. Oke, berarti jarak dari, kan berarti satu tim ini dibagi 2 kelompok, 2 Iya. orang 2 orang. Yang 2 orang udah ke puncak duluan, Iya. Bang Deddy masih di bawahnya. Masih di bawah. Yang mengalami kejanggalan tadi, ngerasa dipanggil. Di hari keempat, malam keempat ya. Malam keempat itu kejadian sih, mungkin mistisnya juga dapat ya. Karena kita ngobrol sama warga setempat di situ. Kalau itu taman hidup ya, udah di taman hidup ya. Pos taman hidup. Pos taman hidup. Di taman hidup itu kita ngecamp malam keempat. Paginya kita ke danau taman hidupnya itu. Dengar warga itu, kalau ke danau jangan berisik. Danau yang Danau taman hidupnya itu. oke. Nanti danaunya ketutup kabut. Kita datang santai, nggak berisik. Ada tim lain nih datang, mereka teriak-teriak. Itu otomatis langsung kabut tebel banget kabut itu. Bener-bener nutupin si danau itu. Danaunya aja. Danaunya aja, bener-bener nggak kelihatan. Bener-bener kejadian di depan mata tuh. Akhirnya ya udahlah, udah tutup kan, ya udah balik lagi ke tenda. Tapi benar-benar kejadian pas, berarti kan posisinya tim Bang Gofal ini udah nyampe duluan sebelum tim yang berisik tadi datang. Ya, kita udah nyampe duluan. Berarti sebelumnya udah ngelihat pemandangan dari si danau ini dong? Enggak, karena kita nyampe maghrib. Oh, maghrib. Nyampe di posisinya. taman hidupnya itu maghrib. Sebelum nyampe taman hidup, kita kan ngelewatin hutan lumut. Nah, karena kita kejar-kejaran kan, dibagi 2 kelompok. Yang 2 teman saya ini paling depan. Nah, saya berdua di belakang kan. Itu kita ngejar. Nah, partner saya itu udah kena ankle kakinya. Cedera. Jadi pincang, cedera dia. Pincang. Dipaksain jalan cepet, itu berasa banget kayak ada yang ngikutin item kiri kanan. Jadi item lewat-lewat gitu. Bayangan hitam. Iya, bayangan lewat-lewat gitu. Itu udah mau maghrib. Udah bener-bener mau gelap.
senter redup. Senter redup, senter HP nggak begitu jelas kan. Itu bener-bener kayak dikejar-kejar apa ya? Kayak ninja gitu, kayak dikejar sama musuhnya deh. Gue serem. Bayangan-bayangan hitam itu lewat-lewat aja. Berkali-kali, berulang. Berkali sepanjang jalur itu. Berarti ngikutin Bang Deddy sama partnernya gitu? Iya, partner juga bilang sempat narik, berhenti itu. Tunggu dulu, kaki udah sakit. Ya udah, istirahat dulu. Jangan lama-lama kata. Selesai itu, dia juga ngerasain. Kayak ada yang ngikutin ya. Itu kedengaran jelas kayak ada yang ngikutin di belakang kita. Jadi kita jalan tuh, jalan cepet. Di belakang berasa banget ada yang lari. Kayak ngikutin gitu. Suara langkah kaki, tapi lari. Di medan yang sedikit becek. Karena hujan kan, gerimis. Itu lumayan. Berlumpur juga. Posisi Jelas itu jelas banget. Ya? Jalanan becek ditapakin kaki kan jelas tuh ya. Itu cepet banget. Itu sampai bener-bener pengen lari, tapi bawa partner gimana ya? Namanya cedera, nggak mungkin dong ditinggal. Jadi pada saat itu posisi cuma berdua, merasakan hal yang sama berarti kan? Dua-duanya merasakan ada kejanggalan itu, merasa diikuti oleh bayangan hitam gitu, seperti kejar-kejaran. Itu berarti sangat kerasa serem banget ya? Berasa banget itu. Bener-bener kayak dikejar-kejar, tapi kita berhenti, hilang. Kita jalan, ada lagi. Tapi itu beneran nyata. Maksudnya Bang Gofal merasakan sendiri, saya sampai bener-bener ngebayanginnya. Kalau di situ bener-bener ngerasain. Bener-bener ngerasain. Jelas partner juga sempat takutan kan, karena megangnya kenceng kan. Ngedenger nggak? Iya ngedengar, ya udah biarin. Mungkin pendaki lain. Pas kita sampai nggak ada lagi yang datang. Datang itu pendaki lain itu jam kita nyampe sudah maghrib, pendaki lain sekitar jam 10-an. Itu udah hujan gede. Mereka baru datang. Berarti emang posisinya lagi hujan di sana ya? Iya, lagi kena hujan aja di sana. Dari situ udah kita nggak bermalam lagi, langsung beres-beres pulang. Langsung turun kita. Jadi dari mulai pendakian sampai dengan pulang itu kan di pos yang berbeda-beda ya kan. Terus juga dengan kejadian mistis yang dialami dari awal, mendengar suara gamelan, terus suara riuh seperti ramai orang, padahal hanya tim Bang Deddy posisinya. Adapun tim lain tapi untuk jarak campnya sangat jauh gitu kan. Juga mendengar suara tembakan. Itu tuh kalau saya pribadi masih agak nggak percaya ya, karena kan belum ngerasain, mengalaminya langsung. Tapi kan Bang Deddy di sini posisinya sudah mengalami, juga ceritanya saya jadi ikutan merinding juga, kayak berpikir masa sih gitu kan. Nah dari sini nih, setelah pendakian Argopuro selesai, itu pas turun berarti semuanya menceritakan hal mistis yang dirasakan masing-masing dong pastinya. Iya. Ada temen sama yang di Sabana Lonceng itu bener sama ngedenger apa? Kayak di pasar. Bener-bener ramai banget. Riuh pasar, suara orang juga berarti. Sama, dia juga ngedenger jelas banget ya. Oke, berarti emang riuhnya tuh kan kalau di gunung itu kan ada entah itu angin atau apa, tapi itu benar-benar mendengar suara riuh orang ramai gitu. Karena nggak ada angin. Iya. Nggak ada angin sana. Hujan pun di hari keempat. Dari keempat, malam keempat itu hujan. Berarti mulai selesai pendakian dari puncak, posisi mau turun ke bawah ya? Mau pulang ya? Hujannya setelah hari akhir di Taman Hidup itu. Itu hujannya gede banget itu. Jadi emang Bang Gofal ini
Sobat Morege udah beberapa kali naik gunung. Jadi pengalamannya juga cerita horor mungkin lebih banyak ya Bang ya. Lumayan. Iya, tapi ada nggak tips-tips untuk Sobat Morege di rumah yang mungkin udah merencanakan mau mendaki Gunung Argopuro? Untuk yang mau naik ke Argopuro sih banyakin perbekalan logistik, jas hujan, sama fisik sih. Fisik tuh harus banget dan mental. Itu wajib, fisik wajib fit karena perjalanannya panjang banget. Juga dari cerita mistisnya ini ada beberapa yang memang mungkin teman-teman atau Sobat Morege di rumah bisa cari-cari juga di internet, udah banyak. Banyak banget. Jadi walaupun dimanapun kita berpijak, kita tetap harus menghargai yang ada di situ ya Bang ya. Betul, percaya nggak percaya, ya hargai aja. Sekian Sobat Morege untuk cerita horor hari ini. Jangan lupa kasih saran kalian kira-kira abis ini kita mau cerita di gunung apa lagi. Oke, Bang Gofal, terima kasih Sobat Morege juga di rumah. Salam, sampai jumpa di video berikutnya.